tempat singgah atau kirain rumah, tau-taunya tempat singgah doang gitu, atau ternyata second choice gitu kan. Pas baca liriknya cocok ya, jadi dipakailah untuk salah satu soundtrack di film ini gitu. Oke, siap. Terima kasih. Udah kedengeran suara saya ya emang ya di filmnya ya? Tuh Mai, lu kurang bagian gue-nya. Itu udah banyak bagian lu. Cuma U-nya doang kayaknya yang dibaca sama ini nih. Oke, Mas Daniel mungkin menjawab pertanyaan yang tadi karakter decknya seperti apa? Based on apa zodiak atau gimana dari development karakternya? Oh, karakter deck, iya. Kalau saya sih lebih ke director treatment sebenarnya untuk payung semuanya. Karena ketika saya masuk, cerita ini sudah ada dan karakternya juga sudah ada dengan akar yang tadi hari ini untuk Naira gitu. Jadi saya lebih bantu untuk nge-develop yang sudah ada gitu. Untuk salah satunya menumbuhkan kedewasaan tadi karena ada selisih usia saya yang lumayan untuk gitu. Oke. Ya. Itu sih. Jadi decknya sudah ada di sana, saya datang untuk menghidupkan itu aja gitu. Oke, siap. Terima kasih Mas Daniel. Oh, selanjutnya ada di mana? Silakan dibantu. Oke, silakan. Mbak berjilbab biru. Oke, ya lihat dulu, gue biru. Ya. Lupa dia tadi berangkat pakai warna apa. Silakan. Oh iya banyak yang biru, banyak yang katakan kan kamu. Silakan. Oke, selamat sore. Aku Rena dari suara.com. Aku punya beberapa pertanyaan. Pertama buat Prilly sama Umay. Mau tahu dong gimana? Tadi kan sempat cerita Patah Hati yang Kupilih seperti apa riset awalnya gitu. Nah, buat kalian sebagai produser itu bagaimana menentukan cerita ini layak untuk dijadikan film? Apakah riset by sosmed ataukah ada tim-tim yang bilang ke kalian atau seperti apa? Itu yang pertama. Kedua, up and down sebagai produser muda gitu kan. Tadi sempat lihat cek-cek berantemnya gitu, masih ada berantem lucu masih di antara kalian berdua seperti itu. Dari yang lucu sampai yang enggak kita ada kok berantemnya. Oke. Dan yang terakhir adalah buat Brian, tadi kan Prilly sempat ngomong cerita ini nggak relate sama Prilly dengan beda agama, dengan seorang ibu muda gitu. Nah kalau buat Brian sang lawan main gitu, relate gak sih cerita ini gitu? Makasih. Nanti akan dijelaskan oleh Halda ya. Masih ulang. Oh bukan. Oke, Prilly dan Umay dulu, silakan pertanyaan pertama tadi. Kalau soal kenapa cerita Patah Hati yang Kupilih ini yang kami pilih menjadi film dari Sinemaku, pastinya karena Sinemaku kan selalu berusaha untuk bisa mewadahi suara generasinya gitu. Jadi kayak ketika kita bikin Kukira Kau Rumah, kita mewadahi suara dari teman-teman yang mengidap penyakit kesehatan, penyakit mental. Terus ketika berhenti di sini kita membahas juga suara teman-teman yang kehilangan gitu. Dan di Patah Hati yang Kupilih ini kita membahas dari jangan lihat gua gitu dong Bray, gue jadi gak enak ngomongnya nih. Kita ngebahas cerita dari teman-teman yang menjalani hubungan beda server lah gitu atau beda agama gitu. Jadi, wih ketawa santai aja mas. Padahal dia juga menjalani. Oh iya iya. Iya. Ya gitu sih kira-kira. Kalau tadi pertanyaan. Yang kedua. Berantem lucu kalian tuh gimana sih? Selalu ada kami Tom and Jerry. Tapi pada akhirnya kan kita selalu temenan gitu jadi. Asik. Ada soundboardnya ini ya. Kita ada soundboardnya ya, seru banget gitu. Gitu kira-kira. Kalau dari Prilly silakan menambahkan Pril. Iya, kalau sebenarnya tadi udah dijawab sama Umay. Kalau aku menambahkannya ketika tim kreatif gitu ngasih premis, terus menceritakan nanti arah ceritanya akan kayak gimana. Aku sih sesimpel apakah cerita ini relevan dan apakah aku bisa marketingin ya. Karena aku sesimpel itu ya gitu. Dan pas melihat apa yang ada di sosial media, bagaimana sekarang kan kita lihat sosial media tuh juga udah jadi tempat curhatnya orang-orang ya. Aku ngelihat cerita ini juga relevan dan ketika akhirnya jadi skrip, ternyata kan ini juga bukan sesimpel beda agama aja, tapi ada hal yang lebih dari itu gitu. Perbedaan pola asuh, kalau misalnya teman-teman lihat bagaimana Alia diasuh sama mamahnya, itu beda banget sama gimana Ben dibesarkan sama mamahnya gitu. Dan perbedaan orang tua membesarkan anak itu mempengaruhi karakter dia di saat udah dewasa. Itu
kita bisa ngeliatin itu, dan aku ngeliat di sosial media banyak banget yang cerita soal itu, apalagi sekarang banyak orang tua muda yang memang udah punya anak gitu kan. Jadi aku ngeliat, oh ini filmnya bukannya cuma sekedar pengen bahas hal yang kelihatannya mungkin bakalan viral nih atau beda agama aja, tapi sebenarnya lebih dalam dari itu gitu, dari sisi orang tua, dari segi pola asuh dan perbedaan visi juga gitu. Di sini kita bisa lihat ada cowok yang kalau ditanya kita nih arahnya kemana, jawabnya jalanin aja. Tapi ada juga yang aku mau serius sama kamu. Nah, tinggal kita mau pilih yang mana, mau jalanin aja atau yang diajak serius gitu. Yang mana teman-teman kira-kira? Serius dong, Serius gitu ya. dong. Nah, cuma kadang yang ngomong jalanin aja kita lebih cinta gimana tuh? Nah, itu dia. Makanya kan hidup tuh complicated gitu kan. Yang kita butuh belum tentu yang kita mau. Nah, itu dia film ini tuh. juga akhirnya relevannya gara-gara itu kan. Gitu. Yes, terima kasih Prilly. Brian dong nih silakan. Kemiripan. Nah, Bre kalau nggak mau dijawab nggak apa-apa. Betul, nggak apa-apa Brian. Ya pasti adalah kalian semua tahu ceritanya, tapi jujur yang buat aku akhir tertarik sama cerita ini. Karena benar, perbedaan keyakinan atau agama itu pintu utamanya. Pada akhirnya kalau nonton film ini tuh banyak yang orang tua, kultur, ekonomi, itu sama sekali aku tidak memahami atau mengerti. Karena aku dididiknya beda sama si Ben. Aku nggak pernah pacaran sama orang yang kayak keluarganya Alia. Aku nggak pernah, alhamdulillah, maksudnya nggak pernah tiba-tiba punya anak. jadi kalau bilang kemiripan ya semua karakter aku main pasti ada kemiripannya. Tapi jujur ini lumayan banyak perbedaan, makanya aku tertarik. Makanya pada akhirnya kenapa sinemaku sendiri pun menambahkan elemen Freya, karena kita tidak pengen terlalu mirip banget juga sama HNDD. Kita pengen HIKN. Hari ini kenapa Naira? Semua. Hari ini kenapa Naira? Jadi emang ya pasti ada kemiripan, tapi jujur lebih banyak perbedaan sama karakter Ben. Dan itu kenapa aku sangat suka main di film ini. Oke, terima kasih Brian Domani. Umay mau menambahkan? Mau nambahin dikit aja. Paling soal juga kenapa kita angkat cerita beda agama tapi dengan konteks lainnya gitu, karena ya seperti yang tadi Brian bilang, kita sudah pernah bahas itu, menguliti itu dengan cukup dalam di series hari ini Kenapa Naira, dan ketika kita mau bikin filmnya kita harus memberikan pembaharuan lagi gitu. Apalagi yang bisa kita berikan gitu, karena kita bukan hanya dengan niat ingin menjadikan materi ini atau konten ini sebagai hal yang di milking terus-terusan gitu, tapi nggak ada hal lebih yang bisa didapat dari audiens gitu. Jadi itu kenapa ada Freya, ada keluarga, ada Fadil, ada Adam, ada Fania, ada ibu, ada bapak, dan lain-lainnya gitu. Oke. Soalnya juga sinemaku juga sempat buat social experiment itu. Yang ternyata ceritanya lumayan beda. Yang orang mikir sama semua, tapi ternyata outcome-nya sama pengalamannya beda-beda gitu. Coba mau jelasin lebih? Iya, makanya pas di marketingnya juga kita kan bikin social experiment. Yes. Kita riset di sosial media mereka yang pernah bercerita soal cinta beda keyakinan atau beda visi gitu. Akhirnya mereka kita undang para influencernya untuk hadir main games itu, pro dan kontra, dan juga ada dialog berdua mereka untuk ngomongin perbedaan itu gitu. Penting atau enggak untuk menyamakan visi, terus kalau misalnya berbeda caranya gimana. Dan uniknya semua tuh outputnya beda-beda. Ada yang mereka sudah berpisah, kita pertemukan kembali. Ada yang masih menjalin hubungan, ada yang udah mau ke jenjang pernikahan. Jadi kan dari segi itu kita lihat ya, perbedaan keyakinan atau apapun itu belum tentu ujungnya itu perpisahan gitu. Sebenarnya tergantung kita yang ngejalanin mau kemana arahnya gitu. Yes. Okay. Jadi kayak quote-nya Mas Daniel sempat film tidak punya untuk Tidak memiliki tanggung jawab untuk memberi solusi, tapi ketika dia bisa menjadi refleksi, itu adalah sebuah nilai lebih dari film. Itu dia, tepuk tangan dong. Kata-kata hari ini Mas Daniel. Yes. Katanya Niki juga punya quote katanya Niki. di sini tuh kisahnya Ben dan Alia. Bukan berarti harus ini
jawaban apa yang dilakukan Ben dan Alia adalah jawaban buat aku nih. Enggak. Kalau iya ya udah good for you. Betul. Tapi kalau enggak pun ya udah ntar pas jawabannya ketemu sendiri lah. Itu dia, tepuk tangan dong untuk jawabannya. Kata-kata hari ini Ki. Niki tagline itu Coba. quote hari ini nih. Quote. Iya. Boleh pacaran beda keyakinan, yang penting nonton Patah Hati Yang Kupilih 24 tuh coba dari 25 ya. Jadi promo. Bagus. Iya, Halda dong udah nyiapin pantun. Puisi tadi, puisi pantun. Kacau. apa ya? Nih, Pak Tata, mainin kaki. cakep. Ayo nonton Patah Hati Yang Kupilih. Boleh. Apa? Akbar mau bales. Bales. Bales dong. Sosok cowok matang. Hilang semua di sini. Hilang semua. Satu pertanyaan lagi, silakan ada di mana? Di belakang itu ya. Iya, boleh di belakang Mas pakai kacamata. Tadi kan udah perempuan dan sekarang yang cowok nih. Dari sudut pandang cowok. Silakan Mas. Halo. Halo. Kenalin aku Fadil dari Sefruit Media. Kita pernah jadi back burner juga. Wow, ini. Tapi aku pengen tahu dong kalau Fadil, Ben dan Alia itu dijadikan zodiak, kira-kira